Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Suparno. Tadi sudah di roasting Mas Ketua tadi. Kehidupan masa lalu saya yang penuh dengan perjuangan, tantangan, kadang air mata, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, memenuhi permintaan panitia konferensi cabang PGRI Kecamatan Parang, maka mohon izin kami memandu acara ini sekitar nanti kira-kira 30 menit maksimal. Syukur bisa kurang dari itu. Untuk itu Bapak Ibu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, konferensi PGRI cabang Parang dinyatakan dibuka dan dimulai PTN ini. Nanti Mas Kenny, tolong disiapkan palu dulu saya, boleh gak elek. Jadi dalam persidangan palu itu penting sekali Bapak Ibu. Oleh karena itu kenapa hakim itu pakai palu? Nah, orang didok aku palu itu belum sah gitu. Nah ini ya ketemu. Ini penting bukan palu. Ya ada ya. Saya ulangi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, konferensi cabang PGRI Kecamatan Parang dinyatakan dibuka dan dimulai. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti ada 3 termin yang namanya rapat paripurna 1, rapat paripurna 2, dan rapat paripurna 3. Rapat paripurna 4 ya, itu ada sampai 4 itu ya. Itu agendanya. Yang pertama, rapat paripurna 1 adalah laporan panitia pemeriksa mandat dan hak suara. Dan yang kedua, pengesahan jadwal dan tata tertib koncak. Untuk itu kepada Kak Tri Marsudi untuk membacakan laporan panitia pemeriksa mandat dan hak suara. Langsung Pak Purwanto, ya. Silakan Pak Purwanto. Ini buatan langsung teman ini mau diserahkan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin untuk menyampaikan laporan tim pemeriksa mandat dan hak suara konferensi cabang PGRI Kecamatan Parang periode 2025-2030. Disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksa Mandat dan Hak Suara, nama Purwanto SPD, pada tanggal 2 Desember 2025, tempat Aula PKD Kecamatan Parang.
Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya konferensi cabang PGRI Kecamatan Parang dalam suasana tertib dan demokratis. Sebagai bagian dari kelengkapan pelaksanaan konferensi, tim pemeriksa mandat dan hak suara telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat organisasi pada tanggal 25 November 2025 di Aula PKD Kecamatan Parang. Tim ini dibentuk berdasarkan keputusan Ketua PGRI Cabang Kecamatan Parang dengan tugas utama memverifikasi keabsahan mandat peserta dan menetapkan hak suara sah yang akan digunakan dalam proses pemilihan pengurus periode 2025-2030. Tim pemeriksa mandat dan hak suara sesuai dengan amanat dari Ketua PGRI Cabang Parang, Ketua Purwanto SPD, Sekretaris Ibu Hansiah SPD, anggota Bapak Trimarsudi SPD, Bapak Samiran SPD, dan Bapak Sari Sandu SPD. Yang kedua, mekanisme pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh peserta konferensi yang mewakili ranting-ranting PGRI se-Kecamatan Parang. Selanjutnya, hasil pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim, diperoleh data bahwa semua mandat dan hak suara dinyatakan sudah memenuhi syarat. Kemudian, temuan dan evaluasi secara umum peserta telah memahami prosedur dan menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan organisasi. Berikutnya, sebagai penutup dari laporan kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban tim pemeriksa mandat dan hak suara, maka kami melaporkan apa yang telah kami lakukan bersama tim pemeriksa. Semoga hasil verifikasi ini dapat menjadi dasar yang sah dalam pelaksanaan pemilihan pengurus PGRI Cabang Kecamatan Parang periode 2025-2030. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak, kami ucapkan terima kasih. Ketua Tim Pemeriksa Mandat dan Hak Suara, nama Purwanto SPD, NPA 13024020025. Mohon izin akan saya melaporkan sekali tentang laporan pemeriksaan jadwal dan tata tertib. Laporan pemeriksaan jadwal dan tata tertib konferensi cabang PGRI Kecamatan Parang periode 2025-2030 disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksa Jadwal dan Tata Tertib, nama Purwanto SPD, tanggal 2 Desember 2025, tempat Aula PKD Kecamatan Parang. Yang pertama, tim pemeriksa jadwal dan tata tertib dibentuk berdasarkan hasil rapat panitia konferensi cabang PGRI Kecamatan Parang pada tanggal 25 November 2025 dengan tugas menelaah dan memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan konferensi berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mematuhi tata tertib organisasi. Yang kedua, tujuan pemeriksaan menjamin pelaksanaan konferensi sesuai dengan jadwal yang telah disahkan, memastikan seluruh peserta dan panitia mematuhi tata tertib konferensi dan memberikan rekomendasi jika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian. Yang ketiga, pemeriksaan jadwal kegiatan
tim telah memeriksa dan mencocokkan pelaksanaan kegiatan dengan jadwal resmi konferensi. Nanti langsung didoksah teman-teman. Yang keempat, pemeriksaan tata tertib. Tim telah memverifikasi pelaksanaan tata tertib konferensi meliputi kepatuhan peserta terhadap aturan berpakaian, kemudian kedisiplinan waktu, etika sidang, hak bicara dan hak suara. Yang kelima, temuan dan rekomendasi. Tidak ada peserta yang hadir terlambat, alhamdulillah. Itu artinya semua peserta mematuhi tata tertib sidang. Berikutnya adalah penutup. Tim menyatakan bahwa pelaksanaan konferensi cabang PGRI Kecamatan Parang telah berjalan sesuai jadwal dan tata tertib yang berlaku. Semoga hasil konferensi ini membawa kemajuan bagi organisasi dan dunia pendidikan. Ketua Tim Pemeriksa Jadwal dan Tata Tertib, nama Purwanto SPD, NPA 13042000245. Mohon kepada pimpinan sidang pleno untuk mengesahkan hasil verifikasi ini. Terima kasih. Demikian laporan tim pemeriksa mandat, hak suara, jadwal dan tata tertib konferensi cabang Parang periode 2025-2030. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dari laporan yang disampaikan oleh Pak Purwanto tadi, apakah bisa diterima dan disahkan? Terima kasih. Ya. Selanjutnya sampailah kita pada rapat paripurna yang kedua tentang laporan panitia pemeriksa keuangan PGRI yang akan disampaikan oleh Bu Sriyatun SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan peserta konferensi yang kami hormati dan kami muliakan, di sini kami sebagai tim pemeriksa keuangan akan melaporkan sebagai berikut. Bapak Ibu peserta konferensi yang kami hormati dan kami muliakan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan membawa kelancaran acara kita pada hari ini. Kami berdiri di sini akan menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan kepengurusan PGRI cabang periode tahun 2021-2025. Kami sampaikan bahwa tim pemeriksa keuangan yang terdiri dari Ketua Ibu Sulis Nuryani SPD dengan anggota Ibu Sriyatun SPD, Ibu Umi Nurul SPD, Ibu Hamsiah SPD, Ibu Rosita Rahmatin SPD. Pada hari Selasa tanggal 25 November tahun 2025 telah melaksanakan rapat pemeriksaan keuangan kepengurusan PGRI periode tahun 2021-2025. Setelah membaca dan meneliti laporan pertanggungjawaban keuangan PGRI cabang pada periode tahun 2021-2025, kami menyatakan bahwa keuangan PGRI cabang Parang periode tahun 2021 sampai 2025 telah dikelola dengan baik, transparan, serta memenuhi prinsip akuntabilitas organisasi.
apresiasi dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh pengurus yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Demikian pembacaan hasil pemeriksaan keuangan dari kami yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi dasar yang kuat bagi PGRI Cabang Parang untuk terus meningkatkan pelayanan, solidaritas, dan profesional organisasi. Tertanda Ketua Tim Pemeriksa Keuangan Pengurusan PGRI Ibu Sulis Nuryani SPD. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan memperhatikan laporan yang dibacakan oleh Bu Sriatun SPD tadi tentang laporan panitia pemeriksa keuangan PGRI, apakah bisa diterima dan disahkan? Terima kasih. Alhamdulillah, sampailah kita kepada rapat paripurna yang ketiga tentang sidang komisi. Ada 3 komisi, komisi A, komisi B, dan komisi C. Nanti di akhir kegiatan sidang, masing-masing ketua dari komisi untuk menyampaikan laporannya. Ini saya bacakan. Komisi A, yaitu Pak Purwanto SPD, Bu Hansiah SPD, Bu Tri Marsudi SPD, Pak Tri Marsudi SPD, Pak Samira SPD, Bu Lili Mariati SPD, Ketua Pak Purwanto, Komisi A. Kemudian Komisi B, Bu Sulis Nuryani SPD, Bu Sriatun SPD, Bu Umi Nurul SPD, Bu Hansiah SPD, dan Bu Rosita Ratnawati SPD. Sebagai ketua adalah Bu Sulis Nuryani SPD. Kemudian Komisi C, Bapak Fendi Haryono SPD, Bapak Sari Sandu SPD, Bu Mulyani. Bapak Mulyani SPD, Bapak Heru Kuswanto SPD, dan Bapak Edi Sumarno SPD. Sebagai ketua adalah Bapak Fendi Haryono SPD. Kemudian Komisi A tentang pembentukan panitia khusus peneliti bakal calon pengurus PGRI masa bakti tahun 2025-2030 dan pemeriksa mandat dan hak suara peserta konferensi PGRI cabang masa bakti tahun 2025-2030. Kemudian Komisi B akan membahas dan membentuk panitia pemeriksa keuangan PGRI 2025-2030 masa bakti 2025-2030. Kemudian Komisi C akan membahas, bermusyawarah dan memutuskan panitia pemilih pengurus PGRI masa bakti tahun 2025-2030. Untuk selanjutnya kami beri butuh waktu berapa menit Bapak Ibu? 10 menit cukup ya? 10 menit. Jadi nanti untuk Komisi A berada di paling barat, kemudian Komisi B di paling timur, kemudian Komisi C di ruangan, Mas Dini ya? Komisi di ruangan.
waktunya 10 menit untuk membahas agenda yang telah kami sampaikan tadi. Kemudian nanti masing-masing ketua komisi untuk menyampaikan hasil laporan sidang komisi. Sekarang waktu kami skor selama 10 menit. Untuk itu waktu 10 menit untuk masing-masing komisi. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu untuk memanfaatkan waktu dengan baik untuk segera melaksanakan sidang komisi agar nanti tidak berlarut-larut semakin siang. Terima kasih. Sidang wis apa kae karena laporan itu. Iya. Sidang meneh. Eno 5 menit kan tenan. Lah aku bingung tak ngomong apa. Oh. Ini itu ngomong sidang komisi sudah dilaksanakan di kemarin. Itu laporan itu. Kok baru nah. Mana ono lho. Goblok ngomong. Bingung iki wong. Wong dilaksanakan. Wis sudah ya. Ngoten Pak. Petujuan ini pundi? Iki lho, Pak. Iki wis dilaksanakan. Iki lho, tanggal iki lho pelaksanane wis. Diding-didingi kae. Gigi. Wis dua. Oke. Nah, sudah dilaksanakan ada apa kae? Si kawan di sini kawan. Bledru. Enggak ini. Dok, ini yang sebutkan tadi sudah dilaksanakan. Wes sudah dilaksanakan. Kita membaca laporannya saja. Langsung. Apa Nah, ya wis cukup to. Lah ya langsung langsung dilaporkan. Ya. Laporan. Setelah niki laporan masing-masing niki mungkin langsung sikile sampai Langsung. kalau niku terus dimisioner. Masih ada sing bakune. Ya. Sing bakune iki Pak. Sing bakune. Sidang komisi sudah dilaksanakan tanggal berapa? Tinggal pelaporannya saja. Langsung habis voting. Iki sekarang waktunya iki sudah. Waktunya ini dah. Sekarang sudah waktunya ini ya. Ini maka hasil diserahkan ini ngoten mawon. Iya. Yo, nggih toh niku ditampil Pak. Salah satu saja komisinya masing-masing itu kan laporan kan gitu. Tapi komisi mau niku sing rada repot kan. Keuangan kan. Nggih, dadi niki pun ini sudah jadi, sudah selesai, sudah diserahkan dan ini sing perlu ditampilkan. Calon ini terus tampil ini kan mesti disun. Iya. Dan itu mungkin kan diserahnya kali. Bapak Ibu yang saya hormati, skors saya pikir sudah cukup. Untuk itu segera kembali ke tempatnya masing-masing. Tampilan tampil. Seto. Ngomong betul bingung, lam gadi bersih gunanya apa? Kali terus Langsung ngel ngono, bingung ngomong. bingung apa wis jadi kok. Bingung. Pun nih nek apa nih? Iki kalau memang dilaporkan Pak Anu ya. Untuk ini merencanakan laporan keuangan ini kan kalau kon sing mikir kan ngomong dhewe. Laporan ini kan keuangan yang akan datang toh. Ya. Kadar pamungkane kok lho. Ya. Dan iki sing niki rencana toh. Ini bos. Nyapur dene ora kok gawe ngono. Lah tak serah iki kan ngono toh. Lah awakmu ora gatekne. Lah gunane gadi bersih dene iki mbet apa? Wong ora arep ngono ki tak denger iki lho. Dimisionan ki lho. Tak tulis ora aku tak tinggal. Sik kok Pak Surat iki. Ya cepet mawon dianu laporan sudah. Ya bener piye, Pak? Nggih niki. Ya ini laporan masing-masing komisi toh. Nggih. Ya. Tapi sing niki Setelah itu dimisioner. Dinyatakan sing resmi. repot niki. Wong ora persiapan niki. Ya kula ora iso ngekne. Lah ini sak omong kok. Apa? Ini kan langsung laporan mau tak yuti wong halih. Ya cepet dong. Lenten-lentenan pun tentang laporan. Ngono, Pak. Ayo, Pak. Laporan komisi ini, laporan hasil komisi A maju 1. Ya. Ya, jangan. Untuk sak meneh ora sambung. Bapak Ibu
waktu skors sudah selesai, saya cabut kembali. Untuk itu segera beranjak dari tempat duduk dan menempati tempat duduk semula untuk kita lanjutkan pada rapat paripurna selanjutnya, yaitu rapat paripurna yang keempat tentang laporan hasil sidang masing-masing komisi. Kasih coba tentang Pak Purwanto dan kawan-kawan mohon untuk diajak masuk semua anggota. Saya menang tak komando. Jadi sementara aja. Tidak seperti itu. Saya sebenarnya komando. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sampai kita pada rapat paripurna yang keempat, laporan hasil sidang Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Untuk itu kami berikan kesempatan yang pertama untuk menyampaikan laporan hasil sidang komisi. Untuk itu kepada Pak Purwanto sebagai Ketua Komisi A disilahkan. Betul, sudah dilaksanakan. Kita melaporkan data usulnya punya apa? Ini kalau lagi ngono, wajib. Jadi bersih ini ngono. Iya. Bingung bang. Ya aku mau naik kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, kedua kalinya saya berdiri di depan panjenengan. Ini jujur mau mulai dulu berkening yang awal segitu loh, orang nantinya terketemu ini. Baik, Bapak Ibu, kami sudah melakukan rapat sidang pleno paripurna yang kaitannya dengan hasil dari yang telah kami sepakati bersama Komisi Keuangan itu ya siap. hasil yang kami Siap untuk sepakati bersama sudah kami sampaikan kepada yang terhormat ketua atau pimpinan sidang pleno. Jadi hasil dari kami sudah kami sampaikan kepada pimpinan sidang pleno. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari laporan Ketua Komisi A, apakah bisa diterima dan disahkan? Terima kasih. Selanjutnya kita ikuti bersama laporan hasil sidang Komisi B. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Sulis Nuryani SPD disilahkan. Calon itu nanti. Ya toh. Neneng kono kok apa? bukan keuangan Pak. Keuangan itu nggone kabupaten sing survei dan dimisioner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih atas waktunya untuk mempersingkat tangguh. Setuju? Bapak Ibu dari Komisi B yang sudah melakukan rapat pleno, kami sudah menghasilkan keputusan yang sudah kami sampaikan kepada Ketua Sidang. Semoga bisa memperlancar acara hari ini dan juga bisa memajukan PGRI ke depannya. Terima kasih, demikian yang kami sampaikan dari Komisi B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dari laporan yang disampaikan oleh pimpinan Komisi B, apakah bisa diterima dan disahkan? Terima kasih. Selanjutnya sampai kepada yang ketiga, kami beri kesempatan untuk Komisi C untuk melaporkan hasil sidang Komisi C. Silakan.
Apa tentang apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Panitia Terima kasih. pemilihan pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, seperti apa yang sudah disampaikan Komisi A, Komisi B, untuk Komisi C juga sama, apa yang sudah kami musyawarahkan, semua sudah saya serahkan ke Dewan Direksi. Untuk itu sepenuhnya biar dibacakan langsung oleh Bapak Direksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari laporan sidang Komisi C, apakah bisa diterima dan disahkan? Terima kasih. Bapak Ibu, dengan diterima dan disahkannya laporan masing-masing komisi baik A, B, dan C, maka pengurus PGRI cabang Parang periode 2020-2025 dinyatakan dimisioner. Dengan demikian, maka selesai sudah tugas saya di dalam memandu acara sidang komisi ini. Untuk itu, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, sidang paripurna 1, 2, 3, dan 4 dinyatakan ditutup dan selesai. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada panitia. Mohon maaf atas salah dan kurang. Bila taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Ketua PGRI Cabang Parang beserta seluruh jajaran pengurus cabang, pimpinan sidang. Di samping kanan ada senior, di samping kiri saya dan Bapak Ibu peserta konferensi cabang yang kami banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengikuti rangkaian kegiatan konferensi cabang, dan pada saat ini kami diberi tugas untuk memimpin jalannya sidang pleno yang terakhir ini, yakni proses pemilihan pengurus PGRI cabang Parang masa bakti 2025-2030. Bapak Ibu, yang kedua tentunya kami atas nama pengurus PGRI Kabupaten Magetan mengucapkan banyak terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu semua sampai hari ini masih fokus dan aktif di kegiatan ini. Untuk itu saya tawarkan Bapak Ibu, pantunnya ikan cepat ikan gabus atau pantunnya ikan cepat ikan lele. Ikan bagus. Jadi Ikan gabus. ikan cepat ikan Gabus. ya. Jadi semakin cepat semakin Bagus. Untuk itu Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim rapat pleno yang keempat tentang dengan agenda tunggal pemilihan pengurus PGRI cabang Parang masa bakti 2025-2030 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Mungkin arah tiga anak ini, ibu kan sampai sing atos nggih. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, saya perlu menyampaikan bahwa sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga PGRI pasal 47, untuk proses pemilihan ini kita bisa melakukan dengan cara aklamasi, bisa kita gunakan dengan cara pemilihan. Pemilihan itu bisa dilakukan dengan cara tertutup dan terbuka. Tertutup itu bisa dengan cara menulis di kertas kosong. Kalau dengan cara
terbuka itu dengan cara mengacungkan tangan. Jadi itu sudah diatur ke dalam ADART PGRI pasal 47. Untuk itu, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa hak mandatoris kekuatannya itu ada di seluruh peserta konferensi, maka yang menentukan adalah seluruh peserta. Untuk itu saya tawarkan untuk proses pemilihan teman-teman menggunakan dengan cara aklamasi atau cara ditulis. Aklamasi. Karena ikan cepat, ikan gabus kan tadi itu. Bagi dengan cara aklamasi. Bapak Ibu bisa dengan cara aklamasi nggih? Yang ini ya. Oke, terima kasih. Karena tadi Bapak Ibu sudah terlanjur menggunakan pantun ikan cepat, ikan Gabus. Mohon izin Bu nggih, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Ini jam saya sudah pukul 11 kurang 5 menit. 5 menit. Luhurnya jam berapa Pak? Pak Ustadz? Setengah 12. Ya, saya paling tidak sampai 5 menit. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, satu agenda sudah kita sepakati. Kemudian yang kedua, saya perlu juga menyampaikan sesuai dengan ADART pasal 47, hari ini kita akan memilih pengurus harian, pengurus cabang Parang ini sejumlah 6 orang atau 7 orang dengan komposisi 1 orang ketua cabang, 2 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris dan 1 orang wakil sekretaris dan 1 orang wakil bendara, 1 orang bendara dan 1 orang wakil bendara kalau itu diperlukan. Jadi kita akan memilih 6 atau 7 orang. Nah, setelah kita pilih 6 orang atau 7 orang ini, maka 6 orang atau 7 orang ini kita beri tugas untuk menyusun kelengkapan pengurus bidang. Paham Bapak Ibu nggih? Bapak Ibu paham nggih? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya maka kita akan mulai dengan proses pemilihan ketua. Ya meskipun saya sudah diberi kerepean bocoran, karena begini Bapak Ibu, yang terpenting untuk proses pemilihan kepengurusan ini menggunakan azas keterwakilan. Paham Bapak Ibu nggih? Yo, dari unsur TK ya masuk, SD masuk, SMP masuk, SMA masuk, SMK masuk, TK, MI masuk. Dan yang tidak kalah pentingnya ojo melupakan perempuan. Wong lanang ki nek wong wedok ya ora lengkap. Ora semangat. Ora semangat dari Pak Ustaz. Paham Bapak Ibu nggih? Untuk itu Bapak Ibu, karena tadi sudah disepakati dengan cara aklamasi, maka saya tawarkan Bapak Ibu, kita akan memilih ketua cabang Parang Masa Bakti 2025-2030. Bapak Ibu, apakah sudah punya calon? Sudah? Siapa namanya? Tolong diberikan nama saya. Siapa namanya? Pak siapa? Pak Yudi. Mana Pak Yudi? Berdiri Pak Yudi. Saya pengen tahu mana Pak Yudi. Pak Yudi? Mana Pak Yudi? Panggil Pak Yudi. Oke. Mana Pak Yudi? Engko wis tembung bojone kurang. Oh, apa diurung tembung bojone? Masih badminton? Oh, ya wes. Oke, Bapak Ibu, mana Pak Yudi? Masih di luar? Dari SD ya? Pak Yudi Pramudianto MPD. Untuk itu saya tawarkan, apakah Pak Yudi Pramudianto bisa kita pilih dan bisa kita sahkan sebagai Ketua PGRI Cabang Parang Masa Bakti 2025-2030? Bapak Ibu ini tahu apa? Ini kalau sudah diketok ini tidak boleh ditarik lagi. Cuma bedanya palunya DPR dengan palunya PGRI berbeda. Kalau palunya DPR itu larang Pak nergane Pak. Ini larang. Tapi nek PGRI hanya amal jariah yang kita harapkan. Paham nggih? Pak Yudi berdiri Pak Yudi. Oh, itu olahraga berarti. Ya wes cocok. Wes di sana gak boleh dibantah Pak Yudi nggih. Halo? Oh nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memilih 1 wakil ketua 1. Bapak Ibu sudah punya pilihan? Siapakah beliaunya? Pak Purwanto. Mana Pak Purwanto mana? Berdiri Pak Purwanto. Ini nggak salah konco, nggak salah. Nah, apakah Pak Purwanto SPD bisa disahkan dan kita sebagai wakil ketua 1?
Menak. Oh, ora oleh bantah kok. Bolo lawas ora oleh bantah. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memilih wakil ketua 2. Ya. Bapak Ibu sudah punya pilihan? Siapa beliaunya? Ayo koncoku Pak Tri. Apakah bisa disahkan dan kita sepakati? Bapak Ibu, Pak Tri itu dulu bendara saya saat menjadi forum di forum Honoredo zaman biar Pak Tri nih. Mosok apa aja sih kon berjuang? Ya memang hidup terus berjuang Pak Ustaz nggih. Senyampang kita masih punya nyawa dan masih punya kesempatan untuk berbuat untuk orang lain, maka mari kita berbuat, kita perjuangkan teman-teman kita. Masih banyak yang kita perjuangkan. Tidak boleh dicabut lagi Pak Tri. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan memilih sekretaris. Bapak Ibu sudah mempunyai pilihan? Ya. Siapakah beliaunya? Berdiri Bapak. Mana? Berdiri. Apakah bisa kita sahkan dan kita tetapkan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Mariono SPD sebagai sekretaris. Selanjutnya kita akan memilih wakil sekretaris. Bapak Ibu sudah punya pilihan? Ya. Siapakah beliau? Mana Pak Ari? Berdiri Pak Ari. Nah, Pak Ari, ibu-ibu ini senengannya berdiri, karena berdiri gak marem ibu-ibu ini. Bisa disahkan dan ditetapkan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Ari Setio Budi SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan memilih bendara. Bocorannya hanya satu bendara. Bapak Ibu, ini sudah siapa namanya? Mana Bu Sri Sunarse mana? Berdiri? Oh iya, bolo lawas ya ini. Terima kasih, bisa disahkan ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan demikian maka susunan pengurus PGRI cabang Parang Masa Bakti 2025-2030 untuk pengurus harian sudah kita sahkan dan kita tetapkan. Untuk itu saya beri kesempatan paling lama 3 menit untuk melakukan rapat formatur yang tugasnya memilih 14 atau minimal 12 sampai 14 orang untuk menyusun pengurus bidang. Bapak Ibu, ini kadung disepakati pantunnya ikan cepat, ikan bagus. Monggo, boleh di belakang, boleh di samping sana. Ya itu irono, coba dadi iki tok irono sih, ngumpul sih Pak. Barangkali ada yang perlu ditambah. Monggo Pak Yudi, ngumpul situ. Ya di sana aja, di situ aja Pak. Pak Yudi, Pak Tri, Pak Pur, sampean nanti wajib menyusun Dewan Pembina. Tambahi Dewan Pembina itu boleh dari pejabat yang peduli dengan pendidikan atau dengan PGRI. Ya boleh, kalau tempat lain itu Dewan Pembinanya 1 Forkopimda, 2 K3S atau ketua yang lama boleh. Monggo terserah cabangnya masing-masing. Terus yang kedua Pak Yudi, komposisi perempuan jangan diabaikan. Tolong dimasukkan dari unsur perempuan. Nggih, ngoten pesan saya. Bapak Ibu yang saya hormati, sambil menunggu 2-3 menit yang rapat formatur, karena sarannya harus rapat formatur dulu meskipun sudah jadi. Nggih, untuk melengkapi karena nanti akan kita buatkan SK. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum sambil menunggu proses rapat formatur, saya perlu menyampaikan Bapak Ibu yang kaitannya dengan P3K. Mana yang P3K angkat tangan dong? Masih muda-muda kan yang masih nom-nom itu anak sih muridku bareng gitu. Mbak Eni itu murid saya nggak salah itu. Ya Mbak Eni ya, di mana sekarang? SD berapa? Orang 5, alhamdulillah ya. Kita berdoa mudah-mudahan nanti menjadi ASN tenanan, ora ASN dur. Apa angkat jadi pegawai dadak P3 ASN P3K barangnya nyapo. Jadi berarti kami itu yang PP 48 itu loh langsung gawe kan ya wis padha wis ora dadak wis mungkur. Mana wis mungkur. Nggih Pak Ustaz nggih. Bapak Ibu, perlu saya menyampaikan kita ada agenda besar nanti di tanggal 23 Bapak Ibu ketua terpilih. Agenda PGRI nanti tanggal 13 nanti kita puncak di
Surabaya di Unesa Geraha Unesa Surabaya, nanti perwakilan cabang, ketua atau yang mewakilkan, dan pengurus harian dan pengurus bidang. Kemudian yang terpenting ada di tanggal 23 Desember Bapak Ibu. Tanggal 23 Desember itu kita ada agenda namanya apel akbar dengan agenda utama penganugerahan Bupati Magetan sebagai Bunda PGRI Magetan. Itu tujuan utamanya. Nanti setiap cabang wajib mengirimkan minimal 60 anggotanya. Ya, monggo anggotanya, perempuan semua boleh, laki-laki semua boleh. Yang penting jumlah setiap cabang adalah 60 orang. Terus yang kedua nanti ada agenda yang sarasehan. Setelah kita upacara, setelah apel nanti kita sarasehan dengan tema yang sudah disampaikan Pak Ketua tadi itu tentang susahnya sekolah negeri itu, SD negeri itu mencari murid. Nah, kemarin saya juga ikut kemarin di Balitbang yang diadakan oleh Balitbang Bapeda itu dengan tema susahnya mencari siswa untuk guru-guru sekolah-sekolah negeri itu. Kenapa kok cenderung banyak yang di sekolah swasta itu? Ya nanti akan kita bahas, akan kita rembuk di situ, termasuk dengan yang lain-lain. Jadi untuk agenda tanggal 23 nanti ada 2 agenda, yakni apel akbar dan sarasehan. Insya Allah kita akan mengundang Bunda Bupati, Kepala Dinas, Ketua DPRD, dan semua pejabat-pejabat yang ada kaitannya dengan masalah pendidikan yang ada di Magetan. Mungkin sampun Pak, rapatnya sampun. Kalau sudah silakan bawa sini hasil rapatnya. Susunan pengurusnya bawa sini Pak Yudi. Pak Yudi Pramudianto MPD. Ada tambahan apa cukup apa seperti ini yang saya terima ini? Bendaranya ditambah atau cukup? Wakil bendara. Boleh. Boleh. Mana? Untuk pengurus harian maksimal 7. Terus untuk pengurus bidang maksimal 14. Bisa kurang, bisa lebih, tidak apa-apa. Menyesuaikan dengan cabangnya masing-masing. Dewan Pembina. Nah, Dewan Pembina minimal 3 orang. Wes gini aja. Nanti ini maksud saya ini yang akan kita lantik nanti semuanya. Pengurus harian sejumlah 6 atau 7 dan pengurus bidang itu akan kita lantik setelah ini. Bapak Ibu nggak ada pelantikan setelah. Monggo tak tunggu sebentar. Bapak Ibu setelah nanti acara kita ini nanti kita pelantikan ya. Jadi teman-teman kita yang sudah diberi amanah itu akan kita lantik untuk menjadi pengurus Parang. Jadi kira-kira seperti itu tambahan dari kami beberapa kegiatan ke depan. Kami mohon dukungan, doa restu, terutama perjuangan teman-teman P3K itu supaya nanti menjadi ASN itu sudah menjadi agenda nasional. Kita di kabupaten itu tinggal membackup dari kegiatan-kebijakan yang ada di tingkat PGRI di provinsi. Bapak Ibu mungkin ada tanyakan dari sini? Dari sini? Gak ada ya? Pak Kodri, P3K berapa sini semua? 116. Nah, untuk P3K kalau disampaikan Pak Kodri, teman-teman, anggotanya, mulai Desember nanti untuk iurannya supaya masuk ya Bapak Ibu ya, yang 10.000 nanti dipotong cabang, dipotong mana-mana itu, nanti dikoordinir oleh bendara cabang Pak Kodri. Mohon bantuannya, karena kita untuk mengurus banyak hal termasuk sertifikat tanah itu nanti itu sebagai legal pemilikan kita itu butuh biaya, itu mohon partisipasinya yang salah satunya dari iuran P3K. Bapak Ibu yang P3K mulai Desember tolong nanti dikoordinir, tolong semuanya saja yang 100 lebih itu membayar iuran sama seperti ASN yang lain setiap bulan 10.000 itu.
nanti dikoordinir oleh bendahara cabang dan koordinasi dengan pengurus P3K yang ada di cabang masing-masing atau di cabang Parang. Ini perwakilan TK? Perwakilan TK? Ada juga ya? Ada. P3K-nya 2 SMA sama. Iya. Dua ini siapa? Hah? Enggak apa-apa, melengkapi enggak apa-apa. Sebut. Iya. Oh iya. Itu siap, dan laporan pun siap, tapi dia bayangkan. Oke, mohon kesepakatan Bapak Ibu, saya akan membacakan hasil rapat formatur untuk bidang organisasi kaderisasi Ibu Rosita Rahmawati SPD. Saya sahkan. Itu oleh sidang dia. Oh iya. Tapi lanjut kode. Ini ada tambahan untuk bendaharanya Bu Sunarse, bendaharanya 2 Bu Tulis Nur. Iya. Nuryani SPD. Bu Tulis Nuryani nggih. Bu Tulis. Oh iya, yang baru ya. Terus kemudian untuk bidang organisasi dan kaderisasi Rosita Rahmawati, kemudian pendidikan dan pelatihan Eni Setiorini Belum bisa hadir. Oh, nggak bisa hadir. Kemudian penegakan kode etik Sri Martini MPD, pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen dan tenaga pendidikan Rumiarsih MPD, kemudian pembinaan karier guru dosen dan tenaga pendidikan Agus Haryono SPD, Agus Haryadi, penelitian dan pengabdian masyarakat Nanang Muswaryanto MPD, kemudian kerjasama dan pengembangan usaha Oiri SPD, kesejahteraan dan ketenagakerjaan Umi Nurul SPDI, pemberdayaan perempuan Eni Sulastri SPD, pengembangan olahraga dan seni budaya Fahmi Profiudin SPD, pembinaan mental dan spiritual Sriatun SPD, komunikasi dan informasi Fendi Haryono SPD. Apakah bisa ditetapkan dan disahkan? Sah. Alhamdulillah. Dengan demikian maka usai sudah saya memimpin jalannya rapat pleno yang terakhir ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat dan sidang saya akan ditutup. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan ke MC untuk dilanjutkan dengan penutupan. MC-nya mana?